Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Astuti. Saya lokal 3B non-reguler dengan NPM 202207830. Saya lahir di Tabalong tanggal 14 Januari 2002. Saat ini saya tinggal di Desa Pudas Tegal, RT 2, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komputer. Definisi komputer. Sejauh yang saya tahu, komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Komputer bekerja dengan bantuan program dan juga memiliki memori untuk menyimpan data, program, dan hasil pemrosesan. Selanjutnya, 3 komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Hardware sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. Berikut penjelasannya. Input device atau perangkat masukan. Yang termasuk dalam input device ini adalah keyboard, mouse, webcam, dan juga scanner. Perangkat tersebut dikategorikan input device karena fungsinya sebagai alat untuk memasukkan berbagai data dan juga perintah pada komputer. Sebuah data atau instruksi harus diinput terlebih dahulu sebelum diolah menjadi informasi yang seperti kita inginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah unit input yang menjadi sebuah gerbang untuk data yang dari dunia luar masuk ke dalam sistem komputer. Bentuk-bentuk data yang telah diinput akan dikonversi menjadi kode binari sehingga dapat dibaca oleh memori utama. Processing device atau perangkat proses. Data yang dimasukkan melalui input device selanjutnya akan diolah melalui processing device. Dengan kata lain, processing device adalah perangkat yang berfungsi untuk mengolah berbagai data yang berasal dari input device. Yang termasuk dalam processing device adalah CPU atau Central Processing Unit. Peran CPU sangat penting di dalam sebuah komputer karena merupakan otak sistem komputer. CPU sekaligus juga perangkat yang mengatur semua perangkat internal dan eksternal yang ada pada komputer. Output device atau perangkat keluaran. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat yang memberikan atau mengeluarkan hasil dari data yang masuk dan telah diproses. Dengan kata lain, output device ini menyajikan segala informasi yang didapat dari pemrosesan sistem komputer seperti gambar, suara, dan video. Contoh dari output device ini adalah monitor, printer, headphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang terakhir, bagian dari hardware adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Storage device sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu internal storage dan external storage. Contoh dari internal storage adalah hard disk dan RAM, sedangkan external storage adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Kedua, software atau perangkat lunak. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala proses perintah yang masuk ke hardware. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Software dibagi menjadi 3, yaitu software system merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh.
Contohnya Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Unix, iOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya adalah web browser, software Office, game, dan lainnya. Yang terakhir, software tambahan, yaitu software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan yang melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, scan saver, dan backup. Komponen ketiga yaitu brainware. Komponen terakhir ini merupakan penutup serangkaian komponen sistem komputer. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brainware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Macam-macam komputer. Ada banyak istilah digunakan untuk menggambarkan komputer. Sebagian besar kata-kata ini menyiratkan ukuran, penggunaan yang diharapkan, atau kemampuan komputer. Meskipun istilah komputer dapat diterapkan pada hampir semua perangkat yang memiliki mikroprosesor di dalamnya, kebanyakan orang berpikir bahwa komputer adalah perangkat yang menerima input dari pengguna melalui mouse atau keyboard, memprosesnya, kemudian menampilkan hasilnya di layar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah macam-macam jenis komputer yang perlu kita ketahui. Yang pertama, personal komputer atau PC. Personal komputer adalah komputer pribadi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas perorangan. Komputer jenis ini biasanya diletakkan di atas meja atau desktop komputer. Untuk perangkat yang biasa diletakkan di atas meja adalah monitor, mouse, dan keyboard. Sementara CPU diletakkan di bawah meja. Namun terkadang semua perangkat diletakkan di atas meja. Jenis komputer ini untuk CPU dengan monitornya terpisah. Penggunaan jenis komputer ini digunakan untuk keperluan mengakses atau mengedit data dengan waktu yang cukup lama. Selain itu, personal komputer juga banyak digunakan untuk bermain game oleh para gamers. Fungsi utama dari personal komputer adalah untuk mengolah data input dan menghasilkan output berupa informasi yang bermanfaat bagi user dan sesuai dengan keinginan user. Yang kedua, desktop. Desktop adalah komputer portable yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari personal komputer, namun tidak memiliki baterai. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik secara langsung, yang biasanya menggunakan terminal dan colokan listrik. Komputer jenis ini disebut desktop karena komputer ini bisa dibawa dan dipindahkan namun dalam penggunaannya sering diletakkan di meja. Fungsi dari desktop ini sama seperti personal komputer. Yang ketiga, laptop. Laptop adalah komputer portable yang berukuran relatif kecil dan ringan yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. Baterai ini dapat dicas untuk pengisian daya ketika baterai sudah lemah. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan antara 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis. Tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Biasanya baterai yang sudah lama mengalami penurunan dalam ketahanan daya. Laptop sering disebut komputer jinjing karena dapat dibawa kemana-mana. Biasanya untuk membawa laptop menggunakan tas. Laptop memiliki fungsi yang sama dengan personal komputer pada umumnya. Komponen yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada desktop. Hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Keempat, notebook. Seiring dengan perkembangan teknologi, laptop dibuat dengan ukuran lebih kecil lagi, dan lahirlah laptop dengan ukuran yang lebih tipis yang ketebalannya mirip dengan buku kecil atau note, sehingga keluarlah istilah notebook. Laptop dan notebook mempunyai bentuk yang hampir sama. Untuk note, biasanya mempunyai layar 10 in ke bawah. Kelima, netbook. Netbook adalah komputer sejenis notebook, namun untuk ukurannya lebih diperkecil dan spesifikasi hardware-nya lebih rendah.
serta ada beberapa fitur yang dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran, sehingga untuk harga netbook lebih murah dibandingkan dengan notebook. Keenam, subnetbook. Subnetbook adalah perangkat komputer yang serupa dengan notebook, tetapi memiliki ukuran atau dimensinya yang lebih kecil dari notebook. Untuk lebih mudah memahami istilah subnetbook, diberilah istilah yaitu notebook mini. Prosesor pada subnetbook umumnya mempunyai kecepatan rendah, memori yang digunakan kecil, dan kapasitas harddisk juga rendah. Hal ini disengaja untuk menghemat tenaga baterai yang berukuran kecil. Perbedaan utama antara notebook dengan subnetbook adalah tidak adanya optical drive pada subnetbook, dikarenakan ukuran yang kecil tidak memungkinkan penempatan optical drive. Untuk dapat menggunakan optical drive, pemakaian subnetbook mempunyai opsi menggunakan external optical drive. Ketujuh, Palm Top. Dengan berkembangnya teknologi nano komputer dan IC, maka ukuran laptop juga semakin kecil. Bahkan, ukurannya sebesar telapak tangan atau palm, sehingga dijuluki palm top. Dengan bentuk menyerupai handphone, sehingga lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana untuk berinternet dan kebutuhan mengirim serta menerima email lainnya. Palm Top berfungsi sebagai komputer pribadi yang dapat digenggam. Palm Top memiliki ukuran yang cukup kecil, sehingga dapat disimpan di saku tangan. Palm Top ini juga disebut hand top. Komputer ultra kecil ini memungkinkan memiliki khusus keyboard atau keypad untuk aplikasi entry data atau memiliki keyboard QWERTY kecil. Kedelapan, PC tablet. Kebutuhan pengguna PC atau notebook untuk bekerja dan berkomunikasi membuat pabrikan menciptakan alat input device selain keyboard dan mouse. Alhasil muncullah alat tulis kecil seperti pensil yang disebut dengan stylus. Stylus digunakan untuk menulis di monitor laptop atau notebook, di mana monitornya bisa diputar dan dilipat layaknya kita menulis di atas kertas. Komputer ini dinamakan PC tablet. Kesembilan, Roget Laptop. Adalah laptop yang dikhususkan untuk kondisi ekstrim seperti tempat yang penuh goncangan atau berpotensi terhadap benturan, getaran, dan air serta cuaca yang tidak mendukung untuk menggunakan PC biasa. Harganya paling mahal, dan PC ini biasanya digunakan oleh pelaut, penyelam, militer, dan pekerja yang melakukan pekerjaan di lapangan dengan kondisi goncangan serta kelembapan yang ekstrim. Selanjutnya, All-in-One PC atau touchscreen PC. Komputer di mana motherboard, prosesor, memori, dan komponen-komponen lainnya bersatu dengan monitor. Ukuran komputer ini beragam, bisa mencapai 62 inch. Komputer ini juga dilengkapi dengan port keyboard dan mouse wireless. Selain itu, layarnya juga layar sentuh, sehingga dapat mengakses menu dengan hanya menekan jari ke menu tersebut. Biasanya komputer ini banyak digunakan di tempat umum untuk melayani pelanggan yang datang seperti di bandara penerbangan, rumah sakit, mall, dan lain-lain. Ke-11, Server. Ini adalah komputer fisik yang didesain untuk menangani satu servis atau lebih yang diminta oleh program aktif di komputer lain dalam satu jaringan. Untuk menangani tugas yang berat seperti itu, maka wajar apabila server memiliki prosesor yang besar, memori yang tinggi, serta hard drives dengan kapasitas lebih besar. Selanjutnya, mainframe. Satu lagi komputer berukuran jumbo yang dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu rentang waktu, seperti sensus penduduk, pemilu, perdagangan saham, dan lainnya. Mainframe berjalan pada sejumlah mesin virtual, tidak hanya beroperasi pada sebuah komputer tunggal, maka mainframe dapat menggantikan puluhan hingga ratusan server. Fungsi dari mainframe adalah komputer dengan sistem operasinya mampu menyimpan dan mengakses library rutin dengan skala besar. Kemudian juga mendukung puluhan bahasa pemrograman yang berbeda, dan bertindak mengawasi lalu lintas ketika beberapa program mencoba mengakses basis data secara bersamaan, yang juga dipusatkan pada pusat data yang telah lama menjadi sumber tenaga dari komputasi dunia bisnis. Terakhir, wearable komputer. Untuk komputer yang satu ini merupakan jenis yang dipakai pada tubuh manusia, seperti jam tangan, kacamata, ponsel, atau bahkan pakaian. Wearable komputer kini sedang menjadi mode dalam dunia teknologi dan menjadi bahan penelitian di beberapa perusahaan teknologi besar. Beberapa contoh wearable komputer yang sudah beredar di pasaran saat ini adalah Samsung Galaxy Gear dan Google Eye. Fungsi dari wearable komputer saat ini sudah sangat berkembang di dalam kehidupan manusia, bahkan dalam bidang olahraga seperti sepak bola.
sudah memanfaatkan wearable komputer dengan menciptakan goal line teknologi atau teknologi garis gawang. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sarana komunikasi. Dengan memakai komputer, kita dapat menghubungkannya ke internet sebagai alat komunikasi dengan teman, saudara, bahkan keluarga. Melalui beberapa media yang ada, misalnya kita dapat berkirim pesan dengan email, menjalin hubungan dengan keluarga melalui media sosial, video call, mengunggah foto, serta saling memberikan komentar di media sosial. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Dalam dunia kerja, komputer dirasa dapat membantu menyelesaikan pekerjaan. Misalnya untuk keperluan mengolah data, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, membuat surat, hingga berkomunikasi dengan orang-orang penting yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Di perusahaan, komputer biasanya disertai dengan perangkat pendukung seperti printer dan faksimili. Yang ketiga, sarana penunjang pendidikan. Komputer juga turut serta membantu dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan menggunakan komputer sebagai media belajar akan membuat suasana belajar lebih hidup dan tidak monoton. Pelajaran pun akan lebih mudah diserap oleh siswa. Manfaat komputer untuk siswa sendiri yaitu dapat lebih memudahkan siswa untuk mencari segala macam informasi. Guru juga dapat menggunakan komputer untuk menyampaikan materi kepada siswa, misalnya melalui video interaktif, simulasi, media untuk presentasi. Siswa akan dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Keempat, berbisnis. Dengan mengatur seperangkat komputer, bisa menjadi ajang investasi dengan membuka usaha. Kita sudah bisa mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan komputer dan koneksi internet. Misalnya, dengan menulis blog, jualan online, mengedit video, dan masih banyak lagi. Tinggal disesuaikan dengan minat dan bakat kita. Yang terakhir, media hiburan. Komputer tak hanya berguna untuk membantu pekerjaan yang serius-serius saja. Komputer juga bisa digunakan sebagai alat atau media hiburan. Dengan komputer, kita dapat mencari hiburan tanpa harus keluar rumah. Ada banyak sekali jenis hiburan yang bisa didapatkan. Misalnya, dengan mendengarkan musik, bermain game, menonton film, ataupun menonton TV di komputer. Ditambah semakin pesatnya perkembangan internet, banyak bermunculan situs yang menawarkan layanan video streaming. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.